Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perjanjian Internasional. Yang pertama yang akan kita bahas ada peristilahan dan ruang lingkup. Yang kedua ada sumber hukum perjanjian internasional. Yang ketiga ada bentuk-bentuk perjanjian internasional. Dan keempat ada jenis perjanjian internasional. Yang pertama, peristilahan dan ruang lingkup. Peristilahan dan ruang lingkup. Perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara-negara untuk mengatur dengan persetujuan bersama masalah yang menjadi perhatian bersama, dan dengan demikian membawa stabilitas dalam hubungan timbal balik antara mereka. Sebagian instrumen untuk memastikan stabilitas dan ketertiban dalam hubungan internasional, perjanjian adalah salah satu elemen terpenting dari perdamaian dan keamanan internasional. Inilah sebabnya, sejak awal sejarah hukum internasional, perjanjian selalu menjadi sumber utama hubungan hukum antara entitas yang sekarang dikenal sebagai negara. Pembukaan Vienna Convention on the Law of Treaties tahun 1969 sendiri menekankan peran mendasar dari perjanjian internasional dalam sejarah hubungan internasional dan khususnya pentingnya perjanjian untuk mengembangkan kerjasama damai antar negara. Kepentingan mendasar dari perjanjian internasional ini terbukti membentuk suatu keseragaman pemahaman. Sementara aturan dan prosedur pembuatan perjanjian serta isi perjanjian internasional berubah selama berabad-abad. Seiring dengan perkembangan hukum internasional yang semakin pesat dan dengan semakin kompleksnya suatu entitas yang mampu menjadi subjek-subjek hukum internasional, maka mendefinisikan suatu perjanjian internasional bukanlah suatu perkara yang mudah, apalagi saat ini kita mengenal, merujuk, dan memiliki makna sebagai perjanjian internasional. Beberapa perbedaan di antara nomenklatur tersebut yaitu A. Treaty adalah istilah yang digunakan untuk perjanjian multilateral antar banyak negara yang substansi dan perjanjian tersebut sangat penting bagi para pihak. B. Convention atau konvensi merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konferensi yang biasanya bersifat sangat penting sehingga mewajibkan negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Biasanya konvensi akan berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang mengatur suatu isu penting dan dapat berlaku secara luas. C. Agreement dan arrangement. Kedua istilah ini, perjanjian internasional ini biasanya mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai hal teknis dan bersifat administratif. Maka biasanya jika perjanjian internasional menggunakan istilah ini, substansi yang diatur mengenai masalah teknis dan ruang lingkupnya tidak begitu luas. Yang kedua, sumber hukum perjanjian internasional. Sumber hukum perjanjian internasional. Ketentuan tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutuskan perkara berdasarkan hukum internasional yang mencangkup perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Kebiasaan internasional yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. Prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab,
putusan-putusan pengadilan, dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum. Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 38 Statuta Mahkamah merupakan sumber hukum dalam kategori formil atau sumber hukum formil. Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan tersebut dapat diklasifikasikan atas dua kategori, yaitu sumber hukum primer atau utama dan sumber hukum tambahan atau subsidiar. Sumber hukum primer mencakup sumber hukum sebagaimana dimaksud di dalam huruf A, B, dan C, sedangkan sumber hukum tambahan adalah sumber hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf D. Urutan sumber hukum itu tidak mencerminkan peringkat urgensi dari masing-masing sumber. Statuta sama sekali tidak memberikan ketentuan mengenai hal itu. Setiap sumber memiliki posisi masing-masing dan arti pentingnya tergantung dari pangkal tolak atau sudut pandang orang yang menentukannya. Misalnya, dari perspektif sejarah, maka kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang terpenting karena kebiasaan merupakan sumber hukum yang tertua. Yang ketiga, bentuk-bentuk perjanjian internasional. Bentuk-bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu yang tidak tertulis dan tertulis. Wayan Parthiana menjelaskan bahwa perjanjian internasional tidak tertulis adalah sebagai berikut. Pada umumnya merupakan pernyataan secara bersama atau secara timbal balik yang diucapkan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri atas nama negaranya masing-masing mengenai suatu masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak. Pernyataan sepihak oleh pejabat negara yang diterima secara positif oleh pejabat atau organ pemerintahan negara lain. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional dengan bentuk ini merupakan perjanjian yang non-formal, karena kesepakatan atau persetujuan antara pihak hanya dilakukan melalui pernyataan lisan saja, dan pelaksanaan perjanjian bentuk ini didasarkan pada hukum kebiasaan. Perjanjian internasional yang terbentuk tidak tertulis biasanya merupakan pernyataan sepihak ataupun secara timbal balik dari kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri, yang kemudian pernyataan tersebut diterima secara positif oleh organ pemerintah dari negara lain. Namun perjanjian internasional ini sangat jarang digunakan karena kurang menjamin kepastian hukum meskipun kekuatan meningkatnya sama dengan perjanjian internasional yang berbentuk tertulis. Perjanjian ini dapat dibedakan ke dalam beberapa macam seperti perjanjian internasional yang berbentuk perjanjian antar negara, perjanjian antar kepala negara, antara pemerintah, dan antar kepala negara dan kepala pemerintah. Perjanjian internasional berbentuk tertulis merupakan bentuk formal yang biasanya digunakan sebagai aturan hukum internasional karena menjamin kepastian hukum dan kejelasan dari isi perjanjian tersebut. Adanya perbedaan dari kedua bentuk perjanjian tersebut tidak mempengaruhi kekuatan meningkatnya karena setiap perjanjian yang dibuat pasti mengikat negara yang menjadi pihak perjanjian itu sendiri. Yang keempat, jenis perjanjian internasional. 4. Jenis perjanjian internasional. Selain perbedaan bentuk yang telah dijelaskan di atas, perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu A. Perjanjian internasional dari segi jumlah pesertanya terdapat dua jenis. Perjanjian internasional berdasarkan klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional bilateral dua negara
dan atau pihak, dan multilateral lebih dari 2 negara atau pihak. B. Perjanjian internasional berdasarkan kesempatan yang diberikan untuk menjadi negara pihak. Terdapat 2 jenis perjanjian internasional dalam klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional tertutup, perjanjian internasional khusus, dan perjanjian internasional terbuka. Sesuai dengan namanya, perjanjian internasional khusus atau tertutup merupakan perjanjian internasional yang hanya mengatur kepentingan para pihak yang bersangkutan, di mana pihak ketiga tidak diperkenakan terlibat dalam perjanjian tersebut. C. Perjanjian internasional dari segi kaidah hukum yang dilahirkannya. Klasifikasi ini memiliki kaitan erat dengan jenis perjanjian internasional sebelumnya dan membagi perjanjian internasional ke dalam 3 bagian lagi, yaitu perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum khusus yang berlaku bagi para pihak yang terkait, atau kaidah hukum khusus yang berlaku dalam kawasan regional tertentu dan kaidah hukum yang berlaku secara universal umum. D. Perjanjian internasional berdasarkan bahasa. Suatu perjanjian internasional dapat dirumuskan dalam suatu bahasa, 2 bahasa, atau lebih, dan yang dirumuskan di dalam satu bahasa tertentu saja yang sah dan mengikat para pihak, dan atau yang semuanya merupakan naskah sah, otentik, dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama.